Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Motivasi Aja teman-teman. Oke, hari ini tentunya di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang gaya hidup yang bisa kita terapkan di tahun 2024 ini teman-teman. Terutama di masa globalisasi yang cukup mengkhawatirkan teman-teman. Oke, pertama, mari kita belajar bersama teman-teman tentang pentingnya uang dan kesehatan finansial yang ada di dunia yang penuh ketidakpastian teman-teman. Kita bersiap untuk segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Ingat, kita tidak bisa menebak masa depan seperti lagunya The Beatles teman-teman. Tapi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua yang terjadi segalanya di kehidupan mendatang teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita atau di dalam memanage keuangan kita di tahun 2024 teman-teman. Atau kita bisa memanfaatkan platform-platform ada ataupun internet ada yang akan kita bahas di kesempatan kali ini teman-teman, untuk menunjukkan kualitas gaya hidup kita yang serba digital teman-teman. Oke, ada beberapa tips yang akan saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan salah satunya bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian untuk bisa menghasilkan penghasilannya cukup lumayan di dalam kehidupan kalian. Yang pertama teman-teman, pentingnya uang dan kesehatan di dalam finansial. Kita harus memahami pentingnya. Kita harus memahami pentingnya memiliki stabilitas finansial dan kesehatan finansial di tengah ketidakpastian dunia saat ini teman-teman. Masa depan tidak dapat kita prediksi sepenuhnya, namun kita bisa memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai hal kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan mendatang teman-teman. Dan yang kedua, kita bisa menerapkan sampingan atau cara untuk semua yang bisa kita lakukan teman-teman. Sampingan. Nah, mari awali kita dengan menggali beberapa sampingan ataupun cara untuk meningkatkan kesejahteraan yang dapat kita akses oleh untuk semua orang tanpa memandang usia ataupun pekerjaan teman-teman. Dan fokus yang pertamanya adalah menguasai keterampilan editing. Tentunya apa? Editing video ataupun dan semacamnya adalah podcast yang akan membantu meningkatkan kualitas konten kreatif kita dengan sentuhan visual ataupun kualitas audio yang baik di dalam pembuatan podcast ataupun editing video, tentunya seperti YouTube dan juga aplikasi-aplikasi yang teman-teman. Kita bisa manfaatkan itu untuk meningkatkan pertambahan penghasilan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga teman-teman, peluang di bidang tutoring online. Nah, keduanya ada manfaat peluang di bidang tutor online teman-teman. Baik itu tentang gaming, olahraga ataupun keahlian lainnya. Kalian dapat berbagi pengetahuan dan mendapatkan imbalan. Gunakan platform seperti kayak Google Maps, Zoom, dan aplikasi-aplikasi lainnya untuk memudahkan dalam sesi tutoring secara online teman-teman. Kalian bisa cari di Google secara mudah dan kalian bisa terapkan di dalam kehidupan kalian. Dan yang keempat adalah jual ilmu desain web teman-teman. Ada peluang dalam menjual ilmu tentang desain web teman-teman. Meskipun terdengar sulit, tapi kita harus mempunyai fasilitas dan platform sangat ini untuk mempermudah dalam pembuatan desain web tersebut teman-teman. Pentingnya untuk diingat bahwa ilmu itu berharga teman-teman, dan kalian bisa mendapatkan bayaran yang signifikan dengan menawarkan jasa desain web teman-teman. Yang kelima teman-teman, jadilah konsultan bisnis. Nah, ini adalah ide bisnis yang cukup lumayan teman-teman ya. Kenapa? Jangan lewatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi konsultan bisnis. Tentunya kita juga butuh tutorial ataupun tutoring untuk menjalankan bisnis tersebut. Jika kalian memiliki pengalaman ataupun keahlian tertentu, coba tawarkan pada konsultasi pada orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan opsi sharing profit ataupun sebagai insentif tambahan di dalam kehidupan kalian. Dan yang keenam adalah menjual ide ataupun gagasan kreatif. Nah, kalian bisa dapat menjual ide ataupun gagasan kreatif kalian. Nah, anak muda zaman sekarang biasanya sangat kreatif ya. Anak muda saat ini sering berhasil menjual konsep bisnis atau ide mereka
Pentingnya untuk tidak hanya berpikir, tapi juga beraksi dan menawarkan hasil pemikiran kreatif kalian kepada dunia, teman-teman. Dan yang ketujuh adalah, jadilah sebagai penulis blog atau sebagai investasi jangka panjang di dalam kehidupan kalian. Nah, teman-teman, menjadi seorang penulis blog bisa menjadi investasi jangka panjang, teman-teman. Tentunya dengan apa? Dengan modal untuk menyewa jasa, website, dan analisis SEO ataupun disebut dengan SEO, teman-teman. Atau bisa juga menulis penyewa penulis. Ini dapat menjadi sumber pendapatan stabil dalam jangka waktu yang cukup lumayan lama, teman-teman. Kita bisa memanfaatkan dari keahlian kita sebagai penulis blog, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, jadilah konten kreator di media sosial, teman-teman. Nah, tentunya menjadi salah satu konten kreator seperti saya ini, teman-teman, tentunya tidak mudah ya. Menjadi konten kreator itu tentunya tidak mudah, teman-teman, di dalam media sosial. Tapi kesuksesan di platform ini bisa menghasilkan pendapatan yang besar, teman-teman. Kunci utamanya adalah menemukan pasaran tepat dan menjalankan konsistensi di dalam membuat konten, teman-teman. Tentunya di dalam membuat misalkan aplikasi apa yang bisa kalian terapkan di dalam pembuatan video itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, itulah sekilas tip dari saya untuk motivasi teman-teman. Jadi, temukanlah ide-ide kalian sendiri dalam mencapai kesuksesan di sana, teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar kita dapat terus berbagi ilmu, teman-teman. Tetap semangat dan terima kasih.